Gadis itu meminum segelas minuman yang sudah dicampur sesuatu oleh anak orang kaya itu. Tak lama kemudian, ia merasa tubuhnya melemah. Ketika ia terbangun beberapa jam kemudian, ia sadar sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Keesokan harinya, anak orang kaya itu kembali mencari gadis itu, yaitu Mia. Ia mengatakan agar Mia menemuinya di gudang pukul 10 malam. Jika tidak datang, ia akan mengunggah video yang ada di ponselnya. Tepat pukul 10, anak orang kaya itu benar-benar datang. Ia tidak terkejut melihat ibu Mia sudah berada di dalam. Ia langsung membuka video di ponselnya dan mencoba menekan mereka. Ibu Mia marah besar dan menamparnya keras. Anak itu berbalik, menendangnya, dan membuatnya terjatuh. Dalam usaha merebut kembali ponsel itu, ibu Mia mulai melawan. Dalam amarah, Mia mengambil sebuah batang kayu yang berada di dekatnya. Ia mengayunkannya kuat-kuat, dan batang kayu itu menghantam kepala anak tersebut. Seketika, anak orang kaya itu langsung terkapar. Ketakutan, Mia menyeret tubuh anak itu keluar dari gudang. Lalu ia menggali sebuah makam, meletakkan tubuh itu ke dalamnya, dan menutupinya kembali dengan tanah. Ketika ayah Mia, yaitu Ben, pulang dan melihat kondisi istri serta putrinya, ia langsung tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Mereka menceritakan semuanya. Tetapi ibu anak itu adalah kepala polisi, dan ayahnya seorang politisi berpengaruh yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota. Dalam situasi keluarga seperti itu, polisi pasti akan membela keluarga kaya itu. Keesokan paginya, Ben mengendarai mobil anak itu dan pergi ke sebuah industri. Ia menghapus video tersebut, menghilangkan semua sidik jari dari ponsel, dan melemparkannya ke sebuah truk. Lalu ia membawa mobil itu ke danau, dan ketika tidak ada orang, ia mendorongnya ke dalam sungai. Tak lama kemudian, polisi menemukan mobil tersebut. Kepala polisi itu marah dan mulai menyelidiki semuanya. Seorang petugas melihat foto mobil itu, dan tiba-tiba teringat melihat Ben mengendarainya pagi itu. Ia langsung pergi ke kedai tempat Ben sering makan, lalu membawa topik tentang kasus orang hilang dan mengamati reaksinya. Sang kepala polisi itu menatap mata Ben dan langsung yakin bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Ia memanggil seluruh keluarganya untuk diinterogasi. Tetapi, seberapa keras pun ia menekan mereka, cerita keluarga itu sangat rapat karena Ben sebelumnya sudah melatih skenario interogasi palsu itu di rumahnya. Tanpa bukti kuat, kepala polisi harus melepaskan mereka. Saat kepala polisi mulai terpojok, seorang rekan kerja anak orang kaya itu memberikan sebuah video yang menunjukkan dia mengganggu orang lain. Namun alih-alih menerima kenyataan, kepala polisi justru mencoba melindungi putranya. Ia menangkap keluarga Ben lagi. Ia berharap tekanan itu membuat mereka mengaku. Ben tetap tidak mengaku. Lalu kepala polisi menunjukkan video pelecehan itu kepada Mia dan mengisyaratkan bahwa video itu bisa saja akan tersebar. Mendengar itu, ibu Mia memaki kepala polisi itu dengan marah. Ia mulai mengancam kepala polisi dan siap membuka semua kebusukan ini. Kepala polisi lalu memanggil putri bungsu Ben secara terpisah. Ia berbohong dan mengatakan bahwa hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluargamu. Akhirnya, gadis kecil itu memberitahu di mana letak makam itu berada. Polisi bergegas ke sana dan menggali makam itu. Tetapi ketika membukanya, yang muncul hanyalah tubuh seekor kambing. Ternyata Ben sudah merencanakan semuanya. Ia telah memindahkan mayat itu ke tempat lain tanpa memberitahu keluarganya. Setelah kejadian itu, kepala polisi diskors dan ayah anak orang kaya itu menarik pencalonannya sebagai wali kota. Namun beberapa hari kemudian, Ben menyerahkan diri. Ia mengakui semuanya. Ia menanggung seluruh kesalahan itu demi istri dan putrinya. Dan ia juga mengungkapkan seluruh kebenarannya.